Sahabat sastra, kita akan menyimak pembacaan karya sastra Indonesia yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat, karya sastrawan Tulis Sutansati. Diterbitkan oleh Balai Pustaka cetakan ke-20 pada tahun 2010. Sahabat sastra, pada bagian sebelumnya dikisahkan bahwa Midun telah memulai perniagaan di Betawi. Tetapi ia ditipu oleh Syekh Abdullah Hadramut. Sementara itu, Pak Midun dikabarkan sakit parah, bersebab memikirkan Midun. Nah, bagaimana akhir dari novel ini? Simak terus kelanjutannya. Ketika Datuk Paduka Raja akan meneruskan perkataannya pula, tiba-tiba Manjau berseru di halaman sambil menangis. Katanya, "Juria, ayah sudah meninggal." Juria terkejut, lalu menangis amat sedihnya. Ia melompat, hendak pergi melihat ayahnya. Tetapi lekas dipegang mamanya, Datu Paduka Raja. Mengucap, katanya, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidakkah sampai ayahmu ke rumah? Juria, jangan menangis juga. Nanti kita sama-sama pergi." "Tidak," ujar Manjau. "Ketika orang memikul tandu naik ke rumah, anak tangga patah. Orang itu terjatuh, ayah pun jatuh pula. Untung lekas saya sambut. Sungguh pun demikian, sampai di rumah ayah pingsan pula. Tidak lama beliau membukakan mata, lalu memanggil ibu dekat kepada beliau. Entah apa yang beliau katakan, tidaklah saya tahu, sebab ayah berkata berbisik. Sudah itu, ayah menarik napas, lalu meninggal." "Jika sekiranya Pak Midun tidak dibawa, boleh jadi ia sembuh kembali," kata Datuk Paduka Raja sendirinya. "Sekarang apa jadinya? Karena takut malu, jadi lebih malu lagi. Tentu pada persangkaan orang, Pak Midun tidak mati seajalnya, melainkan mati jatuh. Jangan-jangan disangka orang sengaja dijatuhkan. Amboi, sungguh kasihan Pak Midun. Boleh jadi juga ia mati Bragan karena ditinggalkan anaknya Midun. Tentu mereka itu semua menyesali perbuatannya. Tetapi apa hendak dikatakan? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna." Pada hari itu juga, Pak Midun dikuburkan dengan selamatnya. 7 hari lamanya orang mengaji, makan minum di rumah famili Pak Midun.
Waktu meniga hari dan menuju hari, diadakan kenduri besar, mendoakan supaya arwah Pak Midun dilapangkan Allah di dalam kubur. Tidak sedikit uang habis untuk menyelamatkan si mati itu. Oleh famili Pak Midun, tak kayu jenjang di keping, yang tak ada diadakan. 2 tumpak sawah tergadai untuk memenuhi keperluan itu. Ibu Juriyah dalam 7 hari itu bekerja keras di rumah iparnya. Tidak sedikit jua ia menghentikan tangan karena jamu tidak berkeputusan dan selalu makan minum. Setelah sudah menuju hari, barulah Ibu Juriyah dan anaknya pulang. Sehari sesudah menuju hari, Sultan Manindih dan beberapa orang saudaranya datang ke rumah Ibu Juriyah. Setelah sudah makan minum dan setelah dianjurkannya dengan perkataan yang panjang lebar, Sultan Manindih berkata, "Ibu, saya harap Ibu jangan gusar dan jangan pula berkecil hati. Kedatangan kami kemari ini ialah menurut sepanjang adat, yaitu akan mengambil harta peninggalan mamak kami." "Benar, Sultan," ujar Ibu Juriyah. "Tetapi apalah peninggalan mamak Sultan? Uang tak ada, hanya pakaiannya lah yang ada." "Ah, rupanya Ibu bersembunyi di balik lalang sehelai. Yang terang saja hak kami, sawah dan huma. Bukankah itu mamak saya yang membeli dan peninggalan beliau?" Mendengar perkataan itu, Ibu Juriyah sangat terkejut. Lebih-lebih manjau, merah mukanya karena menahan amarah. Maka Ibu Juriyah berkata pula, katanya, "Itu jangan Sultan sebut-sebut, sebab pencaharian kami berdua. Berdikit-dikit kami menyimpan uang, setelah agak banyak, kami belikan tanah untuk kami usahakan. Pendeknya, yang Sultan sebutkan itu usaha kami berdua, yang sudah kami untukkan bagi anak kami. Pak Midun sendiri sudah mengatakan waktu ia hidup, bahwa segala pencahariannya diuntukkannya kepada anak-anaknya. Biar bagaimana jua keterangan ibu, kami maklum bahwa tanah itu tanah pusaka mamak kami. Kami berhak mengambil bila mana kami sukai. Jadilah jika benar sudah diuntukkan mamak kami bagi anaknya, mana keterangannya?" "Keterangan tentu tidak ada," ujar Ibu Juriyah sebagai kehilangan akal. Sekarang begini saja, Ibu. Kalau kita bertengkar juga, kesudahannya menjadikan perselisihan. Faedahnya tidak ada, melainkan kita beranak bapak putus-putus. Sebab itu, Ibu bertanyalah kepada Mamak Datu Paduka Raja. Ibu terangkanlah kepada beliau kedatangan kami kemari. Kami berhak mengambil harta pusaka mamak kami bila mana saja. Kalau Ibu berkeras juga, tentu kami terpaksa minta tolong kepada penghulu kepala yang memerintah kampung ini. Sekianlah, kami hendak pulang dulu." Baru saja habis Sultan Manindih berkata, kedengaran orang batuk di halaman. Orang itu ialah Datuk Paduka Raja. Setelah naik ke rumah, ia pun berkata, katanya, "Sudah lama Sultan datang." "Lama juga, Mamak," ujar Sultan Manindih. Dari mana Mamak tadi?" "Dari pasar. Sudah rapat dengan Tuan Kemendur." "Oh ya, saya lihat tadi pagi banyak benar penghulu-penghulu ke pasar." Demikianlah percakapan mereka itu hingga habis rokok sebatang seorang. Juriyah meletakkan kopi dan penganan untuk mamaknya dan jamu itu. Sesudah minum kopi, Sultan Manindih pun berkata, katanya, "Mamak, sebenarnya kedatangan kami ini
ada sesuatu hajat yang besar jua. Tadi sudah saya bicarakan juga dengan ibu, tetapi belum lagi putus percakapan kami. Nah, sekarang kebetulan Mamak datang. Jadi lebih baik lagi. Biarlah saya ulang sekali lagi apa maksud saya datang kemari ini. Baik, Sultan. Katakanlah apa yang terasa di hati, terkalang di mata, supaya sama kita dengar. Kedatangan saya kemari ialah menurut adat yang sudah dilazimkan jua. Karena mamak saya, Pak Midun, sudah meninggal dunia. Saya sebagai seorang kemenakan dari beliau tentu menuntut hak kami. Sebab itulah harap saya, Mama izinkan saya dan tunjukkan mana-mana yang harus saya ambil harta peninggalan mamak saya. Ya, benar kata Sultan itu. Memang kedatangan Sultan sudah menurut adat, sebab pusaka turun kepada kemenakan. Tentu saja Sultan kemari ini sudah seizin Datuk Raja Bendahara Mamak Sultan akan menuntut hak Sultan itu. Benarkah demikian? Betul, Mama. Memang sudah sepakat dengan beliau. Jika tidak seizin beliau, tentu saya tidak berani kemari. Mamak Datuk Raja Bendahara sudah menerangkan kepada saya mana-mana pusaka peninggalan mamak saya. Oleh sebab itu, Mama, izinkanlah saya mengambil harta pusaka saya itu. Ya. Baiklah, Sultan. Hak milik Sultan itu tidak akan kemana. Tapi saya harap Sultan jangan terburu nafsu benar. Saya minta kepada Sultan, hal ini jangan mendatangkan yang kurang baik antara kedua pihak. Sebab itu, baiklah kita bicarakan dengan tenang, supaya selamat kesudahannya. Baik, Mama. Tapi saya rasa tentu tidak akan demikian jadinya. Sebab yang saya ketengahkan ini menurut adat Minangkabau. Benar, Sultan. Jadilah menurut pemandangan Sultan, apa-apakah peninggalan Mamak Sultan itu? Hal ini tentu Mamak sudah maklum, yaitu tanah. Misalnya huma dan tanah peruntahan ini, serta sawah. Ini betul, tapi Sultan jangan lupa pula bahwa menurut yang saya ketahui, segala tanah yang dibeli Pak Midun ialah pencahariannya 2 laki istri. Lagi pula, tadi Sultan mengatakan hendak mengambil rumah ini. Jadi rumahnya bagaimana? Akan Sultan suruh angkatkah kepada kami? Ujar Datuk Paduka Raja agak gusar, sebab mendengar perkataan Sultan menindih itu. Itu pula maklum kepada Mama. Bagi saya, mana yang hak saya tentu saya ambil. Mama mengatakan pencaharian berdua. Itu kata Mama. Kata saya tentu tidak begitu. Bagi kami ada alasan. Bahwa segala tanah itu kami yang punya. Ya, kalau begitu tentu mendatangkan yang kurang baik, Sultan. Kata Datuk Paduka Raja dengan sabar pula. Saya harap dalam hal ini hendaklah sebagai menghela rambut dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Artinya, Sultan beranak bapak jangan berputus-putus karena itu. Jika Sultan sekeras itu, benar hendak mengambil hak milik Sultan, bersalah-salahan dengan beberapa peribahasa orang kita yang menunjukkan kasih sayang kaum Sultan kepada anaknya. Bukankah ada menurut kata peribahasa, misalnya, bak lalok di rumah baki. Artinya, sebagai tidur di rumah saudara ayah yang perempuan. Maksudnya enak dan bebas, sehingga tidak sadar hari telah tinggi karena senangnya tidur. Jadi tak dapat tiada, anak di rumah bako itu amat dimanjakan dan disenangkan oleh saudara-saudara ayahnya yang perempuan. Dan anak berpisau tajam, bako badagi yang tabah. Artinya, anak berpisau tajam. Saudara ayah yang perempuan berdaging tebal.
Artinya, anak bebas mengambil apa yang dikehendakinya atas harta benda bakonya. Jadi anak itu sebebas-bebasnya boleh berbuat semau-maunya, asal tidak melanggar tertib sopan santun di dalam pergaulan umum. Nah, menilik arti kedua peribahasa itu, sampai hati Kasutan menyuruh mengangkat rumah ini kepada Juriah dan Maninjau. Akan Sultan usirkah mereka itu berumah tangga di tanah ini? Di manakah lagi tinggalnya sifat Bako yang pemurah kepada anak, seperti yang dinyatakan oleh kedua peribahasa itu? Cobalah Sultan renungkan dan pikirkan dalam-dalam hal ini. Sepatutnya setelah Pak Midun meninggal, Sultan dengan famili Sultan menaruh belas kasihan sedikit kepada anaknya. Tetapi sekarang demikian, tentu mereka itu sudah jatuh ditimpa tangga pula. Mendengar keterangan Datuk Paduka Raja, terbenar pula hati Sultan Manindih. Lama ia termenung, memikirkan perkataan Mamak Juriah itu. Tetapi karena dia diasut orang, ia pun berkata, "Sungguh pun demikian, saya terpaksa meminta hak saya juga, Mama." "Ya, sekarang beginilah Sultan. Biarlah hal ini saya bicarakan dengan Mamak Sultan, Datuk Raja Bendahara. Sebab itu pulanglah Sultan dahulu. Dalam sepekan ini tentu akan mendengar bagaimana putusannya." "Ya, jika demikian, baiklah. Mamak bicarakanlah dengan Mamak saya. Saya mohon pulang dulu, Mamak." "Baiklah. Lebih baik kami sama-sama penghulu menyelesaikan perkara ini." Sepeninggal Sultan Manindih, Datuk Paduka Raja tidak bersenang hati atas kedatangan kemenakan Pak Midun itu. Menurut pikirannya, Ibu Juriah dengan anak-anaknya ada berhak juga menerima pusaka itu. Karena pusaka itu tidak sedikit harganya, ia berjanji dengan dirinya akan menyelesaikan perkara itu selekas-lekasnya. Maka Datuk Paduka Raja berkata dalam hatinya, "Kalau dilalai-lalaikan, boleh mendatangkan bahaya. Sekalipun rugi mengadakan rapat adat untuk menimbang hal ini, apa boleh buat? Jika saya tidak bersenang hati mendengar putusan rapat adat, biar saya jadikan perkara. Bila mana sudah putusan pemerintah saya kalah, sudah puas hati saya. Di sana nanti tentu hitam putihnya." Maka ia pun pergi mendapatkan Datuk Raja Bendahara, penghulu kaum Sultan Manindih, akan memperbincangkan hal itu. Setelah putus mufakat kedua penghulu itu, seminggu kemudian diadakanlah rapat adat. Rapat itu dikepalai oleh Datuk Sri Maharaja, karena dalam hal adat dialah pucuk bulat, urat tunggang di negeri ini. Di antara segala penghulu, bangsa kaum Datuk Seri Maharaja itu sama tinggi dengan bangsa kaum Tuanku Laras. Di bawahnya, baru Datuk Paduka Raja. Ada 30 orang penghulu yang ternama rapat hari itu. Sesudah minum makan, rapat adat pun dimulai. Maka Datuk Maharaja berkata, katanya, "Datuk Paduka Raja, kami sudah hadir semua. Ketengahkanlah apa yang terasa di hati, terkalang di mata. Maka Datuk mengadakan rapat ini, supaya boleh kami pertimbangkan." Datuk Paduka Raja lalu menerangkan duduknya pusaka yang ditinggalkan Pak Midun. Bagaimana penghidupan Pak Midun laki istri sejak mulai kawin, diceritakannya dengan panjang lebar. Kemudian diterangkannya, pendakwaan orang Tanjung hendak merebut pusaka itu. Setelah berkata pula, katanya,
Penghulu seadat, Tuanku Alim Sekitab. Datuk sendiri sudah maklum bahwa di alam Minangkabau ini pusaka turun kepada kemenakan. Bukannya dia, melainkan Datuk sendiri rupanya yang mendakwa. Padahal Datuk sudah mengetahui. Sungguh heran, saya kurang mengerti dalam hal ini. Orang Tanjung itu sekali-kali tidak merebut, melainkan mereka berhak mengambil pusaka kaumnya yang telah meninggal. Benar kata Datuk itu, ujar Datuk Paduka Raja. Tetapi lupakah Datuk akan kata adat? Harta pembawaan pulang, harta tepatan tinggal, harta suarang dibagi. Dan sebuah lagi, menurut kata adat, adat bersendi syarak dan syarak bersendi adat. Menilik kedua kata adat itu, nyatalah bahwa anak Pak Midun berhak pula menerima pusaka bapaknya itu. Harta itu ialah harta pencahariannya dua laki istri. Sebab itu harus dibagi. Saya tahu benar bagaimana penghidupan mereka itu sejak mulai kawin. Menurut pengetahuan saya, sesen pun tak ada Pak Midun membawa harta orang Tanjung. Dan menurut kata adat yang saya sebutkan, kemudian tadi mesti pusaka itu diberikan kepada anaknya. Jika tidak, tentu tidak sendi menyendi lagi dengan adat dengan syarak. Sekianlah permohonan saya. Saya berharap segala perkataan saya itu moga-moga menjadi pertimbangan hendaknya kepada kerapatan yang hadir. Kerapatan itu tenang, masing-masing memikirkan masalah itu, termasuk pada pikiran mereka akan kebenaran perkataan Datuk Paduka Raja. Dalam pada itu, berkatalah Datuk Raja Bendahara. Katanya, kata adat menurut yang Datuk katakan itu memang sebenarnya. Penghulu tidaklah akan lupa sekalian itu. Sebab sudah pakaiannya, seseorang penghulu jika lupa atau tidak tahu seluk-beluk adat, tentu sia-sia ia dijadikan penghulu. Bagi saya, sebagai seorang famili dari Pak Midun, mengetahui bahwa harta Pak Midun itu masuk harta pembawaan. Sekali-kali tidak harta suarang. Keterangan saya itu dikuatkan oleh beberapa orang saksi. Bila mana perlu, boleh saya unjukkan saksi itu, bahwa harta pusaka Pak Midun itu hak milik orang Tanjung. Maka kerapatan itu pun ramailah membicarakan bagaimana duduk pusaka itu dan kemana jatuhnya. Ada kira-kira 2 jam kerapatan itu menimbang dan mengeluarkan buah pikiran masing-masing. Melihat kepada keadaan rapat itu, nyata ada berudang di balik batu yang datangnya dari seseorang yang berkuasa di kampung itu. Begitu pula mengingat penjawaban saksi-saksi yang kurang terang itu untuk mempertahankan keterangan Datuk Raja Bendahara. Tampak nyata bahwa saksi-saksi itu dicari dan diupah. Kesudahannya, maka diputuskan bahwa pusaka itu dijatuhkan kepada kemenakan Pak Midun. Setelah itu, rapat adat lalu ditutup dan orang pulang ke rumahnya masing-masing. Sungguh pun, rapat adat di negeri itu sudah memutuskan demikian, tetapi Datuk Paduka Raja belum lagi bersenang hati. Maka ia pun membawa perkara itu kepada hakim pemerintah. Dimintanya kepada Tuanku Laras supaya perkara itu dibawa ke Bukit Tinggi. Baik pihak anak, baik pun pihak kepenakan sama-sama memakai pokrol. Beberapa hari perkara itu ditimbang di Landrat. Kesudahannya menang juga di kemenakan. Tetapi kemenakan itu hanya menerima kurang dari 1/4 pusaka itu lagi. Sebab sudah habis untuk pembayar ongkos pokrol. Ibu Juriah dengan anak-anaknya
terpaksa memindahkan rumahnya ke tanah kaumnya sendiri. 2 bulan kemudian daripada itu, Ibu Juriah terkenang akan pesan Pak Midun waktu akan meninggal dunia. Maka disuruhnyalah familinya ke rumah orang tua Maun, akan menanyakan kalau Maun mau beristri. Pesan Pak Midun yang mengatakan bahwa Juriah harus dipersuamikan dengan Maun, dikatakannya pula. Hal itu pun disampaikan Ibu Maun kepada anaknya. Maun dengan segala suka hati menerima permintaan Ibu Juriah. Tidak saja mengingat persahabatannya dengan Midun, tetapi ia sendiri memang sudah lama bercintakan Juriah. Hati Maun sangat tertarik melihat rupa dan tingkah laku Juriah yang hampir bersamaan dengan Midun, sahabatnya yang karib itu. Seminggu kemudian, maka perkawinan itu dilangsungkan dengan selamatnya. Maka Maun dan Juriah menjadi suami istri, hidup berkasih-kasihan setiap hari. Manjau, kerjanya hilir mudik saja di kampung tiap-tiap hari. Akan bekerja, tidak ada pekerjaan yang akan dikerjakannya. Hatinya tidak senang lagi tinggal di kampung itu. Amat sedih ia memikirkan peninggalan bapaknya diambil orang sama sekali. Usikan penghulu kepala kaca pun hampir-hampir tidak tertahan lagi olehnya. Maka diputuskannya pikirannya. Lalu ia pergi meninggalkan kampung, berjalan ke negeri orang, membawa untung nasibnya. 14. Bahagia. Sebermula rupanya perkataan Syekh Abdullah Al-Hadramut hendak mengadukan Midun itu, tiadalah gertaknya saja. Tiada berapa lama antaranya, Midun sudah terpanggil ke muka pengadilan. Bagaimana juga, Midun menerangkan bahwa uangnya tidak sebanyak itu yang tertulis di atas surat utang itu. Hakim tidak dapat membenarkannya, sebab tidak ada saksi atau buktinya. Hakim menjatuhkan hukuman. Ia mesti membayar utang yang 500 gulden itu, tambah ongkos-ongkos perkara, kira-kira 35 gulden. Beberapa lamanya sesudah putusan itu, Syekh Abdullah datang, mendapatkan Midun. Ditagihnya dengan lemah lembut. Tetapi Midun, karena ia sudah tertipu itu, sudah menetapkan niatnya, tidak akan membayar utangnya itu. Dia tidak tahu betapa kekuatan Aseptati itu. Dia belum pernah mendengar bahwa orang yang berutang itu boleh ditahan di dalam penjara. Dalam pada itu, Syekh Abdullah itu tidak putus-putusnya membujuk Midun. Demi dilihatnya Midun tidak mau membayar dan pada sangkanya Midun tidak sanggup membayar, ketika itulah hendak disampaikannya cita-citanya yang selama ini dikandungnya. Kalau dapat Midun mengusahakan Halimah yang disangkakan oleh Syekh Abdullah istri Midun menjadi istri Syekh Abdullah, maka segala uang Midun akan dilunaskannya. Mendengar perkataan Syekh Abdullah demikian itu, naiklah darah Midun. Lalu orang Arab itu diusirnya sebagai anjing. Orang Arab itu pun pergilah dengan mengandung niat yang jahat akan melepaskan sakit hatinya. Tidak berapa lamanya sesudah itu, datanglah Derwader dengan polisi mengambil Midun, mengantarkannya ke penjara. Walaupun Midun tidak mengerti betul apa sebabnya ia dipenjarakan, perintah itu terpaksa juga diturutnya. Setelah beberapa lamanya Midun dipenjarakan, datanglah pula orang Arab itu memujuknya. Tetapi itu pun tidak berhasil juga. Sudah 2-3 kali ia datang memujuk Midun ke penjara dengan halus budi bahasanya, tetapi dibalas Midun dengan maki dan nista jua. Ia mau terkurung selama hidupnya,
Asal jangan karena dia, Halimah terserah kepada orang Arab mata keranjang itu. Akhirnya, Syekh Abdullah datang sendiri, mendapatkan perempuan yang sangat diharapkannya itu. Setelah dibujuknya dengan lemah lembut, tetapi tiada berhasil juga, maka akhirnya digertaknya bahwa Midun sekarang di bawah kekuasaan dan terpenjara di Bui Glodok. Selama Midun tidak sanggup membayar utangnya kepada saya, kata orang Arab itu, dia akan saya tahan juga dalam penjara itu. Dan Neng boleh menantikan laki yang dirundukan itu sampai tumbuh uban di kepala Neng. Tetapi sebaliknya, jika Neng mau mengabulkan permintaanku itu, segera ia kukeluarkan dari Bui. Mendengar perkataan yang demikian, Halimah pun marah, dan Arab itu diusirnya. Tetapi sepeninggal orang Arab itu, sangatlah susah hatinya memikirkan Midun terpenjara itu. Maka dibuatnyalah mufakat dengan ayahnya akan membayar utang Midun itu. Segala barang perhiasannya dijualnya untuk melepaskan kekasihnya dari penjara. Maka pergilah ia ke Betawi dengan bapaknya. Tetapi sebab Midun sendiri ada mempunyai uang 500 gulden, tidak seberapa ia menambah untuk membayar utang itu. Mulanya Midun tak mau sedikit juga membayar utangnya itu. Tetapi setelah dimufakati dengan panjang lebar dan setelah mendengarkan bujukan Halimah, diturutnya jugalah kehendak kekasihnya. Tetapi permintaan Halimah dan ayahnya supaya ia pergi bersama-sama ke Bogor tidak diperkenankannya. Sebabnya ialah karena dia hendak mencari penghidupan yang lebih sempurna di Betawi. Selama Midun dalam penjara itu, ada seorang hukuman, bekas orang yang bersekolah juga, yang mengajarkan menulis dan membaca, dan menceritakan berbagai-bagai ilmu pengetahuan. Sehingga banyaklah tokok tambahnya pengetahuan Midun selama dalam penjara itu. Orang itu Mas Sumarto namanya. Ketika ia akan meninggalkan Bui itu, maka ditemuinyalah orang itu. Sesudah mengucapkan terima kasih atas nasihat-nasihat dan kesudian Mas Sumarto mengajarnya menulis dan membaca selama dalam Bui, Midun memberi selamat tinggal kepada gurunya itu. Ia berjalan keluar Bui, lalu naik tram yang hendak ke Kramat. Sudah 2 bulan ia di dalam Bui. Tak ada ubahnya sebagai burung di dalam sangkar. Sekarang dapat pula ia melepaskan pemandangannya kian kemari. Melihat-lihat kota Betawi yang indah itu. Amat lega hati Midun masa itu. Dadanya lapang, pikirannya senang. Sampai di Kramat, ia pergi ke Kuitang, ke rumah tempatnya membayar makan dahulu. Induk Semangnya heran melihat kedatangannya itu, karena dengan tidak berkata sepatah jua, Midun pergi. Sekarang tiba-tiba datang pulang kembali. Setelah mereka itu duduk, lalu diceritakan Midun nasibnya selama meninggalkan rumah itu. Mendengar ceritanya itu, mereka belas kasihan dan menasihati Midun, menyuruh ingat-ingat menjaga diri yang akan datang. Maka ia pun tinggal pula di sana membayar makan. Pada petang hari, Midun pergi berjalan-jalan. Sampai di Pasar Senen, ia bertemu dengan Salekan. Temannya sama-sama berkedai dahulu. "Kemana engkau, Midun?" ujar Salekan. "Sudah lama saya tidak melihat engkau." "Ah, saya pergi bertapa 2 bulan ke Glodok," ujar Midun. "Bertapa bagaimana? Ceritakanlah kepada saya yang sebenar-benarnya saja, Midun." "Baik, engkau tidak berkedai hari ini?" "Tidak, sudah 2 hari dengan sekarang. Saya
hendak tempo dulu barang seminggu ini, karena ada urusan sedikit. Kalau begitu, marilah kita ke pasar baru. Saya ingin hendak makan nasi goreng, sebab 2 bulan saya tidak mengecap makanan itu. Nanti di jalan, saya ceritakan pertapaan saya yang 2 bulan itu kepadamu. Ya, baiklah. Sepanjang jalan, diceritakanlah oleh Midun bagaimana halnya yang 2 bulan itu. Dalam mereka asyik bertemu, tiba-tiba kedengaran olehnya orang berseru. Awas, serdadu mengamuk! Lekas lari, awas! Midun terkejut, lalu melihat ke sana kemari. Waktu itu ia sudah sampai dekat pintu masuk ke pasar baru. Temannya, Salekan, baru saja mendengar suara orang menyuruh lari, ia sudah membuat langkah 1000. Sekonyong-konyong kelihatan oleh Midun, seorang serdadu memegang sebuah pisau yang datangnya dari arah Kemayoran. Mana yang dapat, apalagi orang yang menghalangi, terus saja diamuknya. Serdadu itu terus juga lari, mengejar seorang sinyo yang baru berumur 12 atau 13 tahun. Sinyo itu sudah payah, napasnya turun naik. Agaknya sudah lama ia dikejar serdadu itu. Hampir saja ia dapat kena tikam, karena tidak jauh lagi antaranya. Midun tidak berpikir lagi, seraya berkata, "Jangan lari, Sinyo. Berdiri saja di belakang saya." Baru saja Sinyo itu mendengar suara Midun, ia berhenti. Memang, ia hampir tak kuat lagi berlari, sebab sudah payah. Sambil terengah-engah, Sinyo itu pun berkata, Tolong saya, Bang. Dia hendak menikam saya." Setelah dekat, Midun melompat menangkap pisau serdadu itu. Maka kedua mereka itu pun berkelahi di tengah jalan itu. Setelah pisau serdadu itu dapat oleh Midun, lalu dilemparkannya, seraya katanya, "Ambil pisau itu, Sinyo." Ketika pisau itu tak ada lagi, serdadu itu pun menyerang Midun dengan garangnya. Tetapi dengan mudah Midun dapat menyalahkan serangannya. Midun melepaskan kekuatannya pula. Tidak lama antaranya ia pun dapat menangkap serdadu itu. Midun berkata pula, Sinyo, coba ambil ikat pinggang saya pengikatnya." "Ini ada ikat pinggang saya, Bang," ujar Sinyo sambil memberikan ikat pinggangnya. Sekaliannya terjadi dalam beberapa saat saja. Setelah serdadu itu diikat Midun, maka Opas pun berlompatan akan menangkapnya. Ketika ia akan dibawa ke kantor komisaris, Sinyo berkata, "Tak usah dibawa ke sana, ikut saya saja." Maka serdadu itu pun dibawa oleh Sinyo itu kepada sebuah gedung yang tidak berapa jauhnya dari sana. Diiringkan oleh orang banyak yang berkerumun sesudah si pengamuk itu tertangkap. Setelah sampai, Sinyo terus saja masuk ke dalam. Kemudian ia keluar bersama dengan seorang tuan. Adapun tuan itu ialah Hofkomisaris, bapak Sinyo yang ditolong Midun itu. Di muka bapak dan ibunya, diterangkanlah oleh Sinyo itu bagaimana halnya dengan serdadu yang mengamuk itu. Nyonya Hofkomisaris menjerit mendengar cerita anaknya yang sangat ngeri itu. Tetapi ia bergirang hati karena anaknya terlepas dari bahaya. Demikian pula Hofkomisaris amat senang hatinya kepada Midun yang menolong anaknya itu. Hofkomisaris menelpon, dan tidak lama antaranya datanglah beberapa orang Politiopziner akan membawa serdadu yang mengamuk itu. "Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena keberanianmu menolong anak saya di dalam bahaya," ujar Hofkomisaris kepada Midun. "Terima kasih kembali, Tuan," jawab Midun dengan hormatnya.
Siapa namamu? Nama saya Midun. Negerimu di mana? Negeri saya di Padang. Apa kerjamu di sini? Tidak bekerja, Tuan. Maka, Midun pun menceritakan nasibnya kepada Hofkommissaris sejak mulai sampai ke Betawi. Mendengar cerita Midun, Tuan dan Nyonya itu amat belas kasihan. Kemudian Hofkommissaris berkata pula, "Kamu pandai menulis?" "Pandai, Tuan." "Ah, baiklah. Besok kamu datang ke kantor saya, pukul 8 betul, ya?" "Baik, Tuan." "Sekarang kamu boleh pulang. Jangan lupa, besok mesti datang di kantor saya." "Iya, Tuan." Midun keluar dari gedung itu. Orang banyak yang berkerumun melihat Midun mengiringkannya dari belakang. Berbagai-bagailah pertanyaan orang kepadanya. Midun amat malu diiringkan orang banyak. Lalu ia naik bendi ke Pasar Baru. Sampai di situ terus masuk ke kedai orang menjual nasi goreng. Di tempat itu, lain tidak yang didengar Midun, percakapan orang tentang serdadu mengamuk itu saja. Tetapi Midun berdiam diri saja. Sesudah makan nasi goreng, ia naik bendi pulang ke Kuitang. Di atas bendi, Midun berkata dalam hatinya, "Apa pulakah yang akan terjadi atas diri saya besok pagi? Celaka pulakah yang akan datang sebab saya menangkap serdadu? Tak boleh jadi. Serdadu itu tak ada yang bercela badannya oleh saya. Lagi pula mendengar perkataan Hofkommissaris, tak mungkin saya akan dihukum karena itu. Tak dapat tiada, Sinyo anaknya itu tidak akan membiarkan saya karena saya menolongnya." Sampai di Kuitang, induk semangnya bertanya pula tentang orang mengamuk di Pasar Baru, kalau Midun mendengar kabar itu. Tetapi Midun menerangkan pura-pura tidak tahu saja, karena ia kemester, katanya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi Midun sudah bangun. Sesudah sembayang dan minum kopi, maka ia pun berpakaian. Kira-kira pukul 7, Midun berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Hofkommissaris. Baru saja ia sampai, datang seorang Politi-Opziner mendekatinya. "Kamu yang bernama Midun?" kata Politi-Opziner. "Saya, Tuan," ujar Midun. Midun dibawa masuk ke dalam sebuah kamar yang terasing letaknya di kantor itu. Tiba-tiba kelihatan oleh Midun, Tuan yang menyuruhnya datang kemarin itu. "Tapi, Midun ada baik," kata Hofkommissaris. "Baik juga, Tuan," ujar Midun dengan sopannya. "Kemarin kamu katakan kamu tidak bekerja. Mau kamu bekerja di sini? Kalau Tuan mau menerima saya, dengan segala suka hati saya terima." Baiklah. Sekarang Midun boleh mulai bekerja." Setelah Hofkommissaris bercakap beberapa lamanya di telepon, Midun dibawa ke dalam sebuah kamar besar. Di situ dilihatnya amat banyak orang bekerja. Maka Midun pun mulailah bekerja sebagai juru tulis di kantor Hofkommissaris. Dengan rajin dan sungguh, Midun bekerja di kantor itu. Di dalam 2 bulan saja, sudah kelihatan kecakapannya bekerja. Ia selalu hati-hati dan hemat dalam pekerjaannya. Tidak lama, Midun disuruh mengambil pekerjaan mata-mata. Sebabnya ialah karena masa itu amat banyak penggelapan candu. Di dalam pekerjaan itu pun Midun sangat pandai. Tidak sedikit ia dapat menangkap candu gelap. Pandai benar ia menjelmakan diri akan mengintip orang membawa candu gelap itu.
Bermacam-macam ikhtiar dijalankannya. Kadang-kadang, waktu kapal masuk pelabuhan, ia menjadi kuli, turut mengangkat barang dari anggar ke stasiun. Bahkan kuli-kuli itu dapat pula dipikatnya dengan menjanjikan persen, manakala dapat menunjukkan orang yang membawa candu gelap. Ada yang ditangkap Midun, candu itu di perut perempuan orang Tionghoa yang pura-pura hamil. Padahal sebenarnya, candu gelap yang dibalutnya dengan kain di perutnya itu. Ada pula yang ditangkapnya dalam perban kaki orang yang pura-pura sakit. Pendeknya di dalam hal yang sulit-sulit, yang tak mungkin pada perasaan orang candu itu ditaruhnya di sana, dapat ditangkap Midun. 6 bulan Midun bekerja, nyatalah kepada orang di atas akan kecakapannya dalam pekerjaannya. Maka ia pun diangkat menjadi menteri polisi di Tanjung Priuk. Seiring dengan keangkatannya itu, ia mendapat anugerah pula dari pemerintah beberapa ribu rupiah. Uang itu ialah persen dari candu yang sudah ditangkapnya. Berlinang-linang air mata Midun sebab suka waktu menerima uang sekian itu. Tidak disangka-sangkanya, ia akan mendapat uang sebanyak itu. Segala uang itu dimasukkannya ke bank. Karena suka dan girang amat sangat mendapat uang dan menerima angkatan itu, Midun segera menulis surat ke Bogor kepada Ayah Halimah. Maka dinyatakannya hasratnya yang selama ini dikandungnya. Midun takut Halimah yang sangat dikasihinya itu akan dapat bencana. Sebab itu, hendak disegerakannya supaya ia menjadi suami istri dengan gadis itu. Demikian bunyi surat Midun kepada Halimah. Weltevreden, 9 Desember 19. Kekasihku Halimah, berkat doa Adinda yang makbul jua, Kakanda sekarang sudah menjadi menteri polisi di Tanjung Priok. Oleh sebab itu, saat inilah yang sebaik-baiknya untuk melangsungkan cita-cita kita yang selama ini. Bersamaan dengan surat ini, ada Kakanda kirim surat kepada Bapak yang isinya menyatakan hasrat Kakanda itu. Di dalam surat itu, Kakanda sertakan pula uang banyaknya 400 gulden untuk belanja perkawinan kita. Pada tanggal 15 Desember ini, Kakanda perlop, lamanya 14 hari. Waktu itulah Kakanda datang kemari. Untuk keperluan Adinda, Kakanda bawa bersama Kakanda nanti. Bagaimana permufakatan Bapak dan Halimah, Kakanda menurut. Sehingga inilah dulu, nanti seminggu lagi sambungnya. Peluk cium Kakanda. Midun. Midun dapat perlop, lamanya 14 hari. Beserta dengan beberapa orang kawan dari Betawi, ia pun berangkatlah ke Bogor. Sampai di Bogor, didapatinya Ayah Halimah sudah siap. Di muka rumah, sudah terdiri sebuah dangau-dangau besar, dihiasi dengan bagusnya. Orang sedang sibuk bekerja, mengerjakan ini itu mana yang perlu. Rupanya perkawinan itu akan dilangsungkan Ayah Halimah dengan peralatan yang agak besar. Sebab hanyalah Halimah anaknya yang perempuan. Kedatangan Midun diterima Ayah Halimah dengan segala suka hati. Maka Midun pun menceritakan halnya sejak keluar dari bui sampai menjadi menteri polisi di hadapan Halimah, ayahnya, dan beberapa orang lain famili mereka itu.
Segala yang mendengar cerita Midun itu amat bergirang hati. Lebih-lebih Halimah, karena bakal suaminya sudah menjadi amtenar pula. Tiga hari kemudian, perkawinan Midun dan Halimah dilangsungkan. 2 hari 2 malam diadakan peralatan. Sangat ramai. Karena banyak sahabat kenalan ayah Halimah hadir dalam peralatan itu. Begitu pula sahabat kenalan Midun banyak datang dari Betawi. Dengan tidak kurang suatu apa, selesailah peralatan itu. Setelah seminggu, Midun tinggal bersama mertuanya. Ia pun berangkat ke Betawi. Ayah, Ibu Tiri, dan beberapa orang famili Halimah turut pula mengantarkannya ke Tanjung Priok. Midun memang sudah siap dengan sebuah rumah yang sederhana. Cukup dengan perkakasnya, bakal mereka itu tinggal 2 laki istri. Maka tinggallah mereka suami istri di dalam rumah itu. Hidup selalu dalam berkasih-kasihan, seia sekata, dan turut menurut dalam segala hal. Demikianlah pergaulan mereka itu dari sehari ke sehari. Midun sudah bekerja sebagai menteri polisi. Namanya termasyhur di Tanjung Priuk. Baik kuli, baik pun tidak, amat segan dan takut kepada menteri polisi Midun. Polisi orang Melayu ataupun Belanda segan pula kepadanya. Sebabnya ialah ketika terjadi perkelahian, beberapa orang kelasi kapal yang memperebutkan perempuan durjana. Tidak ubah sebagai perang kecil waktu terjadi perjuangan itu. Perkelahian yang asal mulanya 2 orang kelasi yang berlain-lainan kapal tempatnya bekerja menjadi ramai sebab mereka mempertahankan teman masing-masing. Polisi tak dapat lagi memisahkan, sebab sangat sibuknya. Segala orang yang mempunyai toko menutup tokonya karena ketakutan. Yang berkedai mengemasi kedainya, lalu mencari tempat persembunyian. Amat banyak orang berlarian ke sana kemari, menjauhi perkelahian itu. Huru-hara, tidak berketentuan lagi. Tidak sedikit polisi baik pun kelasi yang luka. Jika tidak ada Midun, entah berapa agaknya bangkai terhantar. Sebab mereka itu sudah memakai senjata tajam dalam perjuangan itu. Menteri polisi Midunlah yang terutama berusaha memadamkan perkelahian yang hebat itu. Oleh karena itu, ia sangat terpuji oleh orang di atas dalam pekerjaannya. Belum cukup 6 bulan, Midun di Tanjung Priok, ia menerima surat pindah ke Weltevreden. Menerima surat pindah itu, Midun bersuka cita. Di Tanjung Priok, hampir ia tak dapat menidurkan badan. Ada-ada saja yang mesti diuruskannya, baik siang ataupun malam. Kadang-kadang lewat tengah malam, orang memanggil dia, karena ada sesuatu yang terjadi dan perlu diselesaikan. 3 hari kemudian daripada itu, Midun suami istri berangkat ke Weltevreden. Maka ia pun bekerjalah dengan rajinnya di Weltevreden. Sekali peristiwa, Midun dipanggil Hofkomisaris datang ke kantornya. Sampai di kantor, Hofkomisaris pun berkata, "Midun, sekarang kamu mesti pergi berlayar." "Kemana, Tuan?" ujar Midun dengan hormatnya. "Kami dengar ada kabar penggelapan candu yang sangat besar. Pusat penggelapan itu di Medan, dan ada pertaliannya di Jawa ini. Sebab itu, kamu mesti berangkat seminggu di muka ini ke Medan. Akan menyelidiki benar tidaknya kabar itu. Saya harap pekerjaanmu di sana memberi hasil yang baik. Nah, selesaikanlah mana yang perlu,
dan berangkatlah minggu di muka ini." "Baik, Tuan." Lalu Midun pulang ke rumahnya. Setelah perintah itu dikabarkan, Midun kepada istrinya, maka ia pun berkirim surat ke Bogor, menyuruh datang mentuanya ke Betawi. Masa itu, mentua Midun sudah pensiun. 2 hari kemudian, datanglah mentuanya laki istri. Midun mengajarkan bahwa ia 3 hari lagi berangkat ke Medan. Dimintanya, selama ia di Medan, supaya mentuanya menemani Halimah. Setelah mustaid barang-barang yang perlu dibawa Midun, ia pun berangkatlah ke Medan. Waktu ia akan berangkat, tidak dibiarkannya seorang jua mengantarkannya ke kapal. Midun ke Medan menjelma sebagai seorang saudagar. Sebab itu, ia menumpang di atas geladak kapal saja. Sampai di Medan, dengan ditemani oleh seorang mata-mata, Midun pun bekerjalah menyelidiki kabar penggelapan candu yang besar itu. Ada sebulan, ia menyelidiki kabar itu dengan rajinnya. Bermacam-macam ikhtiar dijalankan Midun. Kemudian nyatalah bahwa kabar itu bohong belaka. Menurut pendapatnya, kabar itu hanya dibuat-buat orang saja untuk menjalankan maksudnya di tempat lain. 2 hari lagi akan berangkat ke Betawi. Midun memakai seperti biasa. Ia pun pergilah berjalan-jalan dengan temannya itu, melihat-lihat keindahan kota Medan. Setelah malam hari, terus menonton komedi gambar. Ketika akan pulang, lalu diajak oleh temannya minum-minum kepada sebuah hotel. Baru saja akan duduk, datang seorang jongos membawa buku tulis. "Minum apa engkau?" Ujar Ahmad, temannya itu. "Apa saja yang engkau sukai," jawab Midun. Ketika Ahmad menuliskan nama minuman yang akan diminta, Midun memandang kepada jongos yang berdiri di belakang kawannya itu. Tiba-tiba ia terperanjat, karena dilihatnya jongos itu serupa benar dengan adiknya Manjau. Hatinya tertarik, lalu diperhatikannya tingkah laku jongos hotel yang seorang itu. Midun amat heran, karena jongos itu sebentar menyeringai, sebentar pula duduk, seolah-olah menahan sakit. Perjalanannya pun tidak sebagai biasa, melainkan agak lambat. Maka Midun berkata dalam hatinya, "Tidak boleh jadi, Manjau akan sampai kemari. Tentu saja, ia tidak diizinkan ibu dan ayah meninggalkan kampung, karena saya sudah pergi. Lagi pula, tidak akan sampai hatinya meninggalkan orang tua yang telah bersedih hati kehilangan anaknya yang sulung itu. Ah, agaknya pemandangan saya yang salah. Tidak sedikit orang yang serupa di atas dunia ini. Tetapi apakah sebabnya dia selalu memandang saya? Dan apakah sebabnya jongos itu selalu menyeringai dan sebentar-sebentar duduk? Tidak lain, tentu karena korban perempuan-perempuan Dukana yang berkeliaran seluruh kota ini agaknya." Di dalam Midun termenung, memikirkan jongos hotel itu, tiba-tiba Ahmad, kawannya itu berkata, katanya, "Mengapakah engkau termenung saja dari tadi saya lihat? Apakah yang engkau menungkan?" "Tidak apa-apa," ujar Midun menghilangkan pikirannya sambil memperbaiki duduknya. "Pikiran saya melayang ke tanah Jawa. Di sini pun tidak kurang kepelesiran seperti di tanah Jawa, bahkan lebih agaknya. Lihatlah ke jendela tingkat hotel ini. Di tanah Jawa tidakkah lebih?
Samalah dengan di sini agaknya. Benar, sama dengan di sini. Sungguh berbahaya benar perempuan-perempuan jahat itu. Tidak sedikit orang yang telah menjadi korban penyakit itu. Di Betawi lebih-lebih lagi yang buta. Buta juga. Anggotanya pun banyak yang rusak. Sungguh berbahaya benar penyakit jahanam itu. Sebenarnya perkataan engku itu di sini pun begitu pula. Bahkan banyak hotel di sini dipergunakan untuk itu saja. Dipelihara di situ perempuan-perempuan Dukana itu untuk memuaskan hawa nafsu orang yang baru datang atau yang ada di negeri ini. Seolah-olah sengaja rupanya orang memperkembangbiakkan penyakit keparat itu. Benar, kalau begitu sama keadaannya dengan Betawi. Hal ini tidak boleh sekali-kali dibiarkan. Patut benar pemerintah berikhtiar supaya musnah kupu-kupu malam yang berkeliaran di kota-kota di tanah Hindia ini. Adapun jongos hotel itu terkejut pula ketika melihat muka Midun. Ia amat heran karena orang itu selalu memandang kepadanya. Pada pemandangannya tidak ubah sebagai saudaranya, Midun. Dengan darah berdebar-debar, jongos itu berkata dalam hatinya, "Dari tadi saya diperhatikan orang itu. Rupanya bersamaan benar dengan saudara saya, Midun. Nyata kepada saya bahwa sebenarnya lah dia kakak saya. Tetapi tidak boleh ia segagah ini. Temannya memanggilkan dia engku. Tentu ia seorang berpangkat. Mustahil. Sedang menulis pun Midun tidak pandai dan tidak pula bersekolah. Lagi pula ia dihukum ke Padang. Masa akan orang hukuman menjadi orang berpangkat? Agaknya orang itu serupa dengan Midun. Menurut suratnya ke kampung dahulu, ia pergi ke tanah Jawa. Suatu hal yang tidak boleh jadi ia di sini." Kira-kira pukul 11 malam, Midun membayar beli minuman. Maka ia pun pulanglah ke rumah tempatnya menumpang. Sampai di rumah, hati Midun tidak senang sedikit jua. Jongos hotel itu tidak hendak hilang dalam pikirannya. Kemudian diputuskannya, pikirannya hendak kembali ke hotel itu. Akan menanyakan siapa dan orang mana jongos hotel itu. Sampai di sana, lalu dipanggilnya jongos itu. Maka ia dibawa Midun kepada suatu tempat yang terpisah. Midun berkata, katanya, "Saya harap kamu jangan gusar, karena saya hendak bertanya sedikit." "Baiklah engku," ujar jongos itu dengan hormatnya. "Kamu orang mana?" "Saya orang Minangkabau engku." "Di mana negerimu di Minangkabau?" "Di Bukit Tinggi." "Namamu siapa?" "Nama saya Manjau." Mendengar nama itu, hati Midun hampir tidak tertahan lagi. Ketika itu sudah nyata kepadanya bahwa orang yang bercakap dengan dia itu adiknya lah. Tetapi dengan sekuat-kuatnya ia menahan hati. Lalu meneruskan pertanyaannya. Katanya, "Adakah engkau bersaudara?" "Ada engku." "Siapa namanya?" "Midun." "Manjau, adikku kiranya ini," ujar Midun sambil melompat memeluk Manjau. Kedua mereka itu bertangis-tangisan karena pertemuan yang tidak disangka-sangkanya itu. Tidak lama, mereka itu insaf akan diri. Midun meneruskan pertanyaannya pula. Katanya, "Sudah lamakah engkau di sini?" "Ayah, bunda, dan adikku
Di mana? Diizinkan mereka itukah engkau merantau kemari? Adakah ia sehat-sehat saja sampai sekarang? Manjau menceritakan dengan panjang lebar penyakit ayahnya, waktu akan meninggal dunia, dan perkara pusaka yang diambil oleh kemanakan ayahnya. Begitu pula perkawinan Juriyah dengan Maun, pesan ayahnya waktu akan berpulang. Dengan tidak diketahuinya, air mata Midun berlinang-linang. Karena amat sedih hatinya mengenangkan kematian ayahnya yang dicintainya itu. Maka ia pun berkata, "Ayah sudah meninggal. Apa pula yang engkau turut kemari? Tentu ibu canggung engkau tinggalkan. Suami mati, anak 2 orang sudah hilang. Saya pergi sudah seizin beliau. Akan tinggal juga saya di kampung, tak ada pekerjaan saya. Sebab harta kita sudah habis sama sekali. Usikan penghulu kepala kaca tidak pula tertanggung oleh saya. Tidak ada berselang sepekan, saya sudah disuruhnya pula berodi, jaga, ronda malam, dan lain-lain. Karena itu, saya mufakat dengan Maun. Ia sendiri mengizinkan juga saya pergi. Kata Maun, "Pergilah Manjau. Mudah-mudahan engkau bertemu dengan Midun. Saya sendiri pun akan meninggalkan kampung ini pula. Sebab saya tidak senang diam oleh si Kaca musuh kami dahulu. Biarkanlah ibu dan Juriyah tinggal. Sayalah yang akan menjaga keselamatan ibu. Kemana saya pergi, tentu beliau saya bawa." Maka saya pun pergilah ke Bukit Tinggi. Mula-mula saya bekerja menjadi jongos kepada seorang Belanda. Belum lama saya bekerja, diajak oleh induk semang saya itu kemari. 3 bulan saya bekerja dengan dia. Induk semang saya itu pun perlop ke negeri Belanda. Saya tinggal seorang diri, lalu mencari pekerjaan lain. Dengan seorang kawan bernama Sabirin, orang Minangkabau juga, kami pergi meminta pekerjaan kepada sebuah onderneming yang jauhnya lebih kurang 30 pal dari sini. Kami dapat pekerjaan pada onderneming itu. Saya jadi juru tulis kontrak dan teman saya itu jadi mandor. Habis tahun, kami dapat perlop 14 hari dan ekstra gaji 3 bulan. Sebab kami biasa tinggal di hutan, maka kami pergi kemari. Di sini, pelesir menyenang-nyenangkan hati akan melepaskan lelah bekerja terus setahun itu. Kepelisiran itu rupanya menjadi sesalan kepada saya sekarang. Teman saya Sabirin itu meninggal dunia baru sebulan. Sebabnya ialah karena mendapat penyakit oleh perempuan. Ia mendapat penyakit yang nomor 1. Saya untunglah dapat yang enteng. Sudah 2 bulan sampai sekarang saya menanggung penyakit itu. Akan kembali ke onderneming sudah malu. Dan rasanya saya tidak kuat lagi bekerja. Maka saya carilah pekerjaan yang ringan di sini, yaitu menjadi jongos hotel. Demikianlah hal saya selama kakak tinggalkan. Midun mengangguk-anggukkan kepala saja mendengar cerita adiknya itu. Maka Manjau disuruhnya berhenti bekerja di hotel itu. Setelah itu dibawanyalah ke rumah tempatnya menumpang. Sampai di rumah, sesudah Midun berganti pakaian, maka ia menceritakan nasibnya kepada Manjau sejak meninggalkan kampung. Tetapi yang diceritakannya hanyalah mana yang patut didengarkan adiknya saja. Ketika sampai kepada menceritakan halnya
digoda perempuan-perempuan di Betawi, di situ diperpanjang oleh Midun. Ditanyakannya kepada Manjau, bagaimana keimanannya dalam hal itu. Begitu pula tentang pergaulan hidup dan caranya berteman dengan orang. Mendengarkan cerita Midun yang amat panjang itu, Manjau insaf benar-benar akan dirinya. Ia menegur dan menyesal amat sangat perbuatannya yang sudah-sudah. Lebih-lebih ketika Midun menceritakan bahaya penyakit perempuan itu. Maka Manjau pucat sebagai orang ketakutan. Menteri Polisi Midun berangkat pula kembali ke Betawi. Manjau dibawanya bersama-sama. Dengan selamat, Midun sampai ke Betawi. Maka Midun menceritakan hal pertemuannya dengan adiknya itu. Setelah mendengar keterangan Midun, orang di rumah itu pun girang hatinya. 3 bulan Manjau berulang ke rumah sakit, barulah sembuh benar penyakitnya. Tetapi setelah sembuh, ia harus memakai tes mag, karena pemandangannya sudah kurang terang. Manjau tidak dibiarkan Midun bekerja, melainkan bersenang-senangkan diri saja di rumah. Sekali-sekali, jika Midun membawa pekerjaan pulang, ditolongnya bekerja di rumah. Kemudian Manjau dimasukkan Midun bekerja di kantor Rof Komisaris. 15. Pertemuan. Sekali peristiwa pada suatu petang, Midun dengan istrinya duduk-duduk di beranda muka rumahnya, makan-makan angin. Sedang ia minum-minum teh, tiba-tiba berlarilah anaknya dari dalam. Anak itu sudah berumur 3 tahun lebih. Ia membawa sebuah surat kabar mingguan pada tangannya. Maka anak itu pun berkata, "Bapak, apa ini?" Anak itu menunjuk sebuah gambar pada surat berkala itu. Midun melihat, lalu diperhatikannya gambar itu. Kemudian ia berkata, "Ini gambar negeri Bapak. Anak mau pergi ke Padang." "Mau," jawab anaknya, yang barangkali kurang mengerti benar akan perkataan bapaknya. "Coba lihat," ujar Halimah meminta gambar itu. Gambar itu ialah gambar ngarai atau karbawengat di buku tinggi benar. Kalau saya tidak salah, hanya 10 menit perjalanan." Midun terkenang akan negerinya. Tampak-tampak olehnya jalan-jalan di kampungnya. Ia bermenung, pikirannya melayang di kampung. Tiba-tiba terbayang ibu dan adiknya Juriyah yang sangat dikasihinya itu. Setelah beberapa lamanya, dengan hal demikian itu, Midun berkata kepada istrinya, "Halimah, jika saya tidak salah, ketika kita berjalan-jalan di kebun raya dahulu, kau ada berkata, tahun mana, musim pabila, dan dengan jalan apakah lagi, maka dapat saya melihat negeri Padang yang saya cintai itu. Perkataanmu itu sebenarnya lah atau untuk bersenda gurau saja?" Midun tersenyum. Ia terkenang akan halnya masa dahulu, waktu berjalan-jalan dengan Halimah di kebun raya. Halimah kemalu-maluan. Sambil tersenyum, ia pun berkata, "Apakah sebabnya sekarang Uda menanyakan hal itu? Belumkah tampak oleh Uda bahwa perkataan saya itu sebenarnya?" "Bagaimana pula akan tampak? Karena kita sudah hampir 6 tahun di sini saja." "Sudah sebesar ini si Basri anak kita. Belumlah tampak oleh Uda bahwa perkataan saya itu sungguh-sungguh." "Oh, jadi yang kau maksud negeri Padang dahulu itu si Midun kiranya?" Midun tersenyum pula.
Kemudian ia berkata lagi. Katanya, "Perkataan saya ini sebetul-betulnya, Halimah. Sudah hampir 6 tahun saya di sini. Ingin benar saya hendak menemui ibu dan adik saya, Juriah. Cukuplah ayah meninggal dunia bercintakan saya. Tetapi janganlah hendaknya terjadi pula sekali lagi pada ibu hal yang demikian itu." Menurut pikiran Uda, bagaimana yang akan baiknya? Pikiran saya, jika sepakat dengan Halimah, saya bermaksud hendak memasukkan Rekes, meminta pindah ke negeri saya. Sukakah kau jika kita kembali pula ke Padang? Menurut hemat saya, hal itu tidak perlu Uda tanyakan lagi kepada saya. Jika saya akan dua hati juga kepada Uda, tidaklah saya bersuamikan Uda. Jangankan ke Padang, ke laut api sekalipun saya turutkan jika Uda mau membawa saya, si anak yatim ini. Lain tidak, hanya Udalah bagi saya. Ketika panas tempat berlindung, waktu hujan tempat berteduh. Halimah, saya sudah maklum tentang hatimu. Bukankah baik juga kita mufakat apa yang harus kita kerjakan? Kalau demikian, baiklah. Besok saya hendak menghadap Hofkomisaris, akan memohonkan permintaan. Mudah-mudahan dikabulkannya dan dapat pertolongan pula darinya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi, Midun pergilah ke kantor Hofkomisaris. Dari jauh, Midun sudah dipanggil Hofkomisaris. Karena waktu ia akan masuk kantor, sudah kelihatan kepadanya. Senang benar hati tuan itu bertemu dengan dia. Karena tidak saja Midun sudah bertanam budi kepadanya, dalam pekerjaan pun cakap dan terpuji pula. Apa kabar Midun? Ujar Hofkomisaris. Ada baik saja dalam pekerjaan. Baik tuan, ujar Midun dengan hormat. Tidak kurang suatu apa. Ya, sekarang apa maksudmu datang kemari? Jika tak ada alangan pada tuan, saya ada hendak memohonkan permintaan sedikit. Boleh. Katakanlah apa yang hendak kamu minta itu. Begini tuan, sudah hampir 6 tahun saya di sini. Ingin benar saya hendak menemui ibu dan adik-adik saya. Entah masih hidup juga mereka itu sekarang, entah tidak. Oleh sebab itu, jika izin tuan, saya hendak memohonkan bagaimana baiknya agar cita-cita saya itu sampai. Jadi Midun ingin bekerja di negeri sendiri? Saya tuan. Tetapi kalau tak ada alangan pada tuan dan dengan pertolongan tuan jua. Ya. Baiklah. Buatlah rekes kepada residen Padang. Sesudah kamu buat, berikan kepada saya. Nanti saya sendiri mengirimkan ke Padang. Terima kasih banyak tuan, ujar Midun dengan girang. Dengan petunjuk beberapa orang pegawai kantor itu, maka dibuatlah oleh Midun rekes kepada residen Padang, memohonkan suatu pekerjaan di Sumatera Barat. Setelah sudah, lalu diberikannya kepada Hofkomisaris. Kemudian ia pergi, menjalankan pekerjaannya seperti biasa. 10 hari kemudian daripada itu, pagi-pagi, ketika Midun mengenakan pakaian di rumahnya, kedengaran olehnya di muka. Orang mengatakan, "Pos." Halimah segera keluar. Tidak lama ia kembali, lalu berkata, "Udah, telegram udah." Setelah ditekan Midun, surat tanda penerimaan telegram itu,
diletakkannya di atas meja. Sesudah berpakaian, dengan darah berdebar-debar dan harap-harap cemas, lalu dibukanya telegram itu. Tiba-tiba ia terperanjat, karena di dalam telegram itu tersebut bahwa Midun diangkat jadi asisten demang di negerinya sendiri dan mesti selekas-lekasnya berangkat. Tidak dapat dikatakan bagaimana kegirangan hati Midun masa itu. Diciumnya anaknya beberapa kali akan menunjukkan sukacitanya. Halimah jangan dikatakan lagi. Amat girang hatinya karena suaminya menjadi asisten demang. Dengan suka dan girang, Midun berangkat ke kantor Hofkommissaris. Sampai di sana, ia terus saja masuk ke kamar Hofkommissaris sambil memegang surat kawat di tangannya. Midun berkata dengan gagap. Diunjukkannya telegram itu, katanya. Saya diangkat jadi asisten demang di negeri saya, Tuan. Hofkommissaris membaca telegram itu. Setelah dibacanya, ia pun berkata dengan girang. Selamat Midun. Yang kamu cita-citakan sudah dapat. Keangkatanmu ini tentu menyenangkan hatimu karena kamu dipindahkan ke negerimu sendiri. Hofkommissaris itu berdiri, lalu ditepuk-tepuknya bahu Midun. Maka ia pun berkata pula, katanya, pemandanganmu sudah luas, pengetahuanmu pun sudah dalam. Sebab itu pandai-pandai memerintah dan memajukan negerimu. Saya harap kamu hati-hati dalam pekerjaan. Jangan kami dapat malu karena kamu. Jika kamu rajin bekerja, tidak lama, tentu kamu diangkat jadi demang. Pergilah sekarang juga menghadap Tuan Residen. Memberitahukan keangkatanmu ini. Dialah yang terutama mengenalkan kamu dalam hal ini. Balik dari sana, kemari lagi. Nanti saya buat sepucuk surat untuk Tuan Residen. Kamu harus berangkat dengan lekas ke Padang. Midun tidak dapat menjawab perkataan Hofkommissaris lagi karena disuruh pergi. Dengan menganggukkan kepala saja, Midun terus pergi menghadap Tuan Residen, akan mengucapkan terima kasih atas usulnya itu. Sepekan kemudian daripada itu, Midun, dua laki istri, dan Manjau berangkatlah ke Padang. Dengan selamat dan tidak kurang suatu apa, ia pun sampailah di pelabuhan Teluk Bayur. Setelah diantarkannya istrinya ke rumah salah seorang kenalannya di sana, Midun terus menghadap Tuan Residen, akan memberikan surat dari Hofkommissaris Betawi. Surat itu dibaca Tuan Residen, dan sambil memberi selamat, Midun dinasihatinya dengan panjang lebar. Setelah itu, ia kembali pulang ke tempatnya menumpang. Midun dengan istrinya pergi mengunjungi kubur Ibu Halimah. Sudah itu, ia pergi mendapatkan Pak Karto ke Ganting. Amat girang hati Pak Karto bertemu dengan Midun. Apalagi setelah mendengar kabar bahwa Midun sudah menjadi asisten demang. Ia sangat bersukacita. Maka ditinggalkan Midun uang 100 gulden untuk Pak Karto. Disuruhnya ganti kubur Ibu Halimah dengan batu. Lebihnya untuk Pak Karto. Pada keesokan harinya pagi-pagi, Midun berangkat ke Bukit Tinggi. Maka, sampailah mereka itu dengan selamat di negeri tumpah darahnya. Midun pergi menghadap Tuan Asisten Residen. Akan memberitahukan bahwa ia sudah datang dan memohonkan perlop barang sebulan, karena ia sudah 6 tahun tidak pulang ke negerinya.
Permintaannya itu dikabulkan oleh asisten residen. Adapun di kampung Midun pada hari itu, Tuan Kemendur mengadakan rapat besar. Sudah 3 bulan lamanya, kampung Midun dengan daerahnya diwakili oleh Demang lain memerintah di situ, sebab belum datang gantinya. Rapat hari itu ialah rapat besar, akan menentukan penghulu-penghulu, mana yang harus diberi bersurat dan mana yang tidak. Oleh sebab itu, segala penghulu kepala dan penghulu-penghulu yang ternama hadir belaka, membicarakan bagaimana caranya pengatur hal itu. Rapat hampir habis, yaitu kira-kira pukul 11, Midun laki istri dan Manjau sampai di kampungnya dengan selamat. Didapatinya orang sedang rapat di pasar di kampungnya, dan Tuan Kemendur ada pula di sana. Maka Midun pun pergilah menemui Tuan Kemendur. Setelah beberapa lamanya, Midun bercakap dengan Tuan Kemendur. Tuan Kemendur memberitahukan pada kerapatan bahwa Midunlah yang akan menjadi asisten Demang di negeri itu. Sesudah itu, Midun menerangkan pula kepada Pandak atas kepindahannya dari Betawi ke negerinya sendiri. Datuk Paduka Raja, Mamak Midun, yang masa itu ada pula hadir dalam rapat itu, melompat karena girang mendengar kabar Midun menjadi asisten Demang. Dengan suka amat sangat, ia pun pergi mendapat kemenakannya. Baru saja Midun melihat mamaknya, dengan segera ia menjabat tangan Datuk Paduka Raja. Keduanya berpandang-pandangan. Air matanya berlinang-linang karena pertemuan yang sangat menyenangkan hati itu. Segala penghulu kepala dan penghulu-penghulu bersalam kepada Midun dengan hormatnya. Bagaimana pula lah halnya dengan penghulu kepala kaca. Dengan malu dan takut, ia datang juga bersalam kepada Midun. Itu pun sudah kemudian sekali, yakni setelah orang-orang habis bersalam dengan Midun. Midun sangat hormat dan merendahkan diri kepada kaca. Dirasanya tangan kaca gemetar bersalam dengan dia. Sedang bersalam, Midun berkata, "Senang benar hati saya melihat engkau sudah menjadi penghulu kepala. Karena engkau sahabat saya yang sangat akrab masa dahulu. Tentu saja kita akan dapat bekerja bersama-sama memajukan negeri kita. Sebab itu saya harap moga-moga pergaulan kita sekarang mendatangkan kebaikan kepada negeri ini." Kaca ketakutan. Warna mukanya pucat seperti kain putih. Sepatah pun ia tidak berani menjawab perkataan Midun. Segala penghulu-penghulu dan penghulu kepala yang lain amat heran. Karena Midun sangat hormat dan merendahkan diri kepada penghulu kepala kaca. Apalagi melihat muka kaca yang pucat itu, semakin takjub orang memandanginya. Tetapi penghulu-penghulu yang mengetahui hal kaca dan Midun masa dahulu mengangguk-anggukan kepala saja, karena mereka maklum akan sindiran asisten Demang yang demikian itu. Rapat itu disudahi, sebab sudah habis. Midun suami istri dan Manjau serta mamaknya terus ke rumah familinya. Di jalan, dikabarkan Datuk Paduka Raja bahwa Ibu Midun baru sepekan di rumah. Ia pergi ke Bonjol, menurutkan Maun bekerja. Sebabnya Maun ke Bonjol, diterangkan Datuk Paduka Raja bahwa Maun selalu diganggu penghulu kepala kaca di kampung. Kepulangan ibunya itu hanya karena hari akan hari raya saja.
Baru saja Midun naik ke rumah, sudah tampak kepada ibunya, Juriah, dan sahabatnya yang sekarang telah menjadi iparnya, duduk di tengah rumah. Mereka itu berlompatan melihat Midun dan Manjau. Tak ubahnya sebagai orang kematian di rumah itu. Mereka itu 4 beranak, berpeluk-pelukan, dan bertangis-tangisan amat sangat. Lebih-lebih Midun dan Maun, 2 orang sahabat yang sangat akrab dahulu. Tidak insaf, kedua mereka itu lagi, bahasa ia sudah beripar besan. Sama-sama tidak mau melepaskan pelukan masing-masing. Halimah sendiri turut pula menangis melihat pertemuan suaminya itu. Ada setengah jam lamanya, barulah tenang pula di rumah itu. Tidak berapa lama antaranya, Midun berkata, "Inilah menantu ibu, namanya Halimah. Dan ini cucu ibu, namanya Basri." Ibu Midun baru insaf akan diri, bahwa beserta Midun, ada pula menantu dan cucunya. Halimah segera mendapatkan mentuanya lalu menyembah. Ibu Midun mendekap menantunya itu. Kemudian diambilnya cucunya, dipangku dan diciumnya beberapa kali. Maka Halimah diperkenalkan Midun dengan seisi rumah, dan diterangkannya lah jalan apa kepadanya. Ratap tangis mulanya tadi bertukar dengan girang dan suka. Tertawa pun tidak pula kurang. Masing-masing menceritakan halnya sejak bercerai. Ibu Midun bercerita sambil menangis karena sedih atas kematian Pak Midun. Maka Midun pun berkata, katanya, "Janganlah ibu kenangkan juga hal yang sudah-sudah itu. Harta dunia dapat kita cari. Sekarang kami sudah pulang. Senangkanlah hati ibu." Kabar Midun menjadi asisten Dembang di negerinya itu sebentar saja sudah tersiar ke seluruh kampung itu. Amat banyak teman sejawat Midun dahulu datang mengunjunginya. Haji Abbas dan Pendekar Sutan datang pula ke rumah. Sehari-harian itu tidak ubahnya sebagai orang beralat di rumah gedang itu. Hanya famili ayah Midun saja yang tidak datang. Agaknya mereka itu malu dan takut menemui Midun karena perbuatannya yang sudah-sudah itu. Pada keesokan harinya, Midun mufakat dengan Datuk Paduka Raja dan Maun akan membuat rumah dari batu untuk Juriah. Begitu pula akan membeli sawah untuk ibunya 2 beranak. Lain daripada itu, Midun hendak membuat gedung pula untuk tempat tinggalnya dengan anak istrinya. Sesudah permufakatan itu, Datuk Paduka Raja berkata, "Sudah hampir 50 tahun umur saya. Tak sanggup lagi saya memegar gelar pusaka nenek moyang kita. Tidak kuat lagi rasanya saya memegang jabatan ini sampai kepada mati bertongkat budi. Oleh sebab itu, saya hendak hidup berkerelaan dengan Midun. Midun sekarang sudah menjadi asisten Demang. Jadi sudah layaknya pula memegang gelar itu. Bahkan sudah pada tempatnya benar-benar." "Bagaimana pikiran Mama? Saya menurut," ujar Midun. "Tapi mufakatlah Mama dahulu dengan kaum keluarga kita. Karena gelar itu pusaka kita bersama." "Hal itu sudah semestinya. Saya rasa tentu tidak akan seorang jua kaum kita yang akan membantahnya."
Sepekan kemudian daripada itu, Midun dijadikan penghulu, bergelar Datuk Paduka Raja. Oleh sebab itu, Midun mengadakan peralatan yang sangat besarnya. Disembelihnya beberapa ekor jawi dan kerbau untuk peralatan itu. Peralatan itu diramaikan dengan tari, pencak, gung, telempong, dan sebagainya. Segala permainan anak negeri ada belaka. Sungguh amat ramai, dari mana-mana orang datang. Dari bukit orang menurun, dari lurah orang mendaki. Yang buta datang berbimbing, yang lumpuh datang berdukung, yang patah datang bertongkat. Tuan Luhak dan Tuan Kemendur pun datang pula mengunjungi peralatan itu. Begitu pula asisten Demang dan Demang, banyak yang datang ke peralatan itu. Setelah selesai peralatan itu, Datuk Paduka Raja pun memerintahlah di negerinya. Dengan sungguh hati, ia bekerja memajukan negeri. Karena anak negeri amat suka diperintahi Datuk Paduka Raja, makin sehari negeri anak makin maju. Apalagi karena asisten Demang itu sudah luas pemandangannya dan banyak pengetahuannya, bermacam-macam ikhtiarnya untuk memajukan negeri. Demikianlah hal Midun, gelar Datuk Paduka Raja, seorang yang amat baik budi pekertinya itu. Dengan sabar dan tulus ikhlas, diterimanya segala cobaan atau bahaya. Biarpun apapun jua yang terjadi atas dirinya, Midun tidak pernah berputus asa, karena ia maklum bahwa tiap-tiap celaka itu ada gunanya, atau kesengsaraan itu kerap kali membawa nikmat. Imannya teguh dan tidak pernah hilang akal, kendati pun silih berganti bencana yang datang kepadanya. Karena pengharapannya yang tidak putus-putus itu, selalu ia mengikhtiarkan diri akan memperbaiki nasibnya. Adapun penghulu kepala, musuh Datuk Paduka Raja, yang sangat bengis dahulu itu, sejak pertemuan di pasar, waktu asisten Demang baru datang, sudah melarikan diri entah kemana. Rupanya ia takut dan malu kepada Datuk Paduka Raja, musuhnya dahulu. Dan boleh jadi juga sebab yang lain, maka ia melenyapkan diri itu. Hal itu segera diberitahukan Datuk Kemendur. Maka Tuan Kemendur bersama dengan juru tulisnya datang dari Bukit Tinggi, akan memeriksa buku-buku dan keadaan beberapa uang kas negeri. Setelah diperiksa, kedapatan ada beberapa rupiah uang blasting yang tidak disetornya. Kacak dicari, didakwa menggelapkan uang blasting. Sebulan kemudian daripada itu, Kacak dapat ditangkap orang di Lubuk Sikaping. Dengan tangan dibelenggu, ia pun dibawa polisi ke Bukit Tinggi, terus dimasukkan ke penjara. 6 bulan sesudah itu, perkara Kacak diperiksa. Karena terang ia bersalah, maka Kacak dihukum 2 tahun dan dibuang ke Padang. Sahabat sastra, demikian tadi pembacaan bagian terakhir novel Sengsara Membawa Nikmat, karya tulis Sutansati. Kita dapat mengambil hikmah bahwa pengharapan di tengah ujian akan membawa perubahan nasib yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak Hasanah Sastra Indonesia. Simak pula seri buku audio sastra yang lainnya.